asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia para alimil ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak Ketua RW, Ketua RT, Ketua Panitia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemuda, adik-adik yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan semuanya calon penghuni surganya Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan izin Allah, siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati satu peristiwa besar, Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita naik di hadapan Allah, dan mudah-mudahan dengan Maulid siang ini jadi wasilah kita bisa ngumpul bareng dengan Rasulullah di surganya Allah nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasul yang senantiasa kita teladani, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kakeknya Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Orang-orang kemudian bertanya, wahai Abdul Muthalib, kenapa cucumu dikasih nama Muhammad? Apa jawabannya? Supaya dia menjadi orang yang terpuji di langit, terpuji di bumi. Dan ternyata harapan Abdul Muthalib jadi kenyataan. Nabi Muhammad itu Nabi yang dipuji oleh Allah dan malaikat di langit, dipuji oleh orang-orang beriman di bumi. Dan kita tahu Bapak Ibu, Nabi Muhammad dipuji Allah bukan karena penampilannya, bukan karena jabatannya, bukan karena ilmunya, tapi Nabi Muhammad dipuji Allah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Mohon maaf ya Pak, Bapak punya istri cantik, glowing banget istrinya, tapi kalau ngelawan ke suami tidak ada nilainya di hadapan suami. Cantiknya ngelawan merebut tahu ih, apalagi jelek ngelawan, ih ya Allah nasib banget kayaknya. Saat ibu punya suami ganteng banget, kaya banget, tapi kalau marah tempalang-tempeleng ke istrinya. Istri cantik juga digebugin mah jelek, bengek masalahnya, apalagi jelek digebugin, ih asa takdir banget gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, ingin menjadi orang yang mulia di hadapan sesama manusia, kata kuncinya, maka kita harus meningkatkan kualitas akhlak kita. Kepada siapa? Yang pertama akhlak kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Pertama, ridho dengan takdir Allah. Bapak Ibu, setiap takdir yang Allah timpakan kepada kita itu pada dasarnya pasti baik. Calon RW ini, calon RW. Karena Allah mah tidak mungkin mendolimi kepada makhluknya. Ya. Maka nanti di surah Al-Baqarah Allah menggandengkan dua nama indahnya dalam satu ayat. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha bijaksana. Allah maha perkasa, mampu melakukan apapun. Tapi Allah maha bijaksana. Yang Allah lakukan sudah diukur berdasarkan kebijaksanaan Allah, maka tidak mungkin perbuatan Allah merugikan manusia. Jangan Daud ya. Ada perang. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita sudah diukur itu pasti baik. Senek. Kita baca riwayat. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Apa Allah dolim kepada Nabi Muhammad? Tidak, itu takdir yang terbaik. Karena beliau yatim, kemudian beliau jadi pengembala kambing, sukses. Kemudian jadi pedagang, sukses. Dan ternyata sudah sukses di usia 25 tahun. Beliau kaya, lalu menikah dengan Siti Khadijah. Berapa mas kawinnya? 20 ekor unta. Makanya kalau ibu punya anak gadis, ada yang mau bilang, juragan cangkrik, mau ke anak saya sama janda. Waduh, kolot. Waduh. Unta lagi telaya di Balaraja mah, duit kan baik. Onta 40 juta kali 20 dalam 100 juta mas kawin mah, mending dijati. Maaf. Nulisnya itu mahal amat. Makanya Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad itu sukses, orang tuanya masih hidup,
bahkan Nabi dipuji oleh manusia waktu itu, berarti setiap takdir Allah pasti baik. Makanya kalau pengen mulia, terima aja takdir Allah, pasti baik kok. Allah mah tidak mungkin mendolimi kepada kita. Sampai kata Syekh Mutawali Asy'arawi, sesungguhnya rizki yang paling sempurna kalau kita sudah ridho menerima takdir Allah. Sampai kata beliau, Bapak Ibu, ada rizki itu yang paling murah. Apa itu? Harta. Harta itu kenapa paling murah? Satu, semua manusia Allah kasih. Yang beriman, yang kafir, yang ibadah, yang maksiat, harta Allah kasih. Berarti kalau semua dikasih, murah nilainya. Yang kedua, harta dicari siang malam sampai kagak ibadah, tapi begitu mati kagak dibawa. So ibu ya, ibu punya emas, ibu punya rumah, mati mah rata-rata ditinggal. Dan umumnya kalau istri meninggal, suami suka kawin lagi. Sok ibu nanti pulang dari sini nanya ke suami ya, ngomong ya, nanya ya, ayah kalau mamang meninggal ayah kawin lagi nggak? Apa kata suaminya? Meninggal aja dulu, nanti tahu jawabannya. Jadi dikumpulin siang malam, kalau mati kagak dibawa. Yang ketiga, perhatikan, harta yang sekarang jadi milik kita belum tentu jadi rezekinya kita. Di mana bedanya? Kalau milik sesuatu yang kita miliki, kalau rezeki segala sesuatu yang sudah dirasakan manfaatnya oleh kita. Saya ambil contoh, ibu bapak punya harta, sudah dirasakan belum manfaatnya. Kalau punya harta, ibu makan yang enak, terus dimakan, masuk ke mulut ibu, masuk ke perut ibu, jadi rezekinya ibu. Makanya punya duit makan yang enak-enak. Ini masih enak. Panitia ngambil kupon belum? Ambil kupon. Wes, jok ambil kupon udah. Belum. Sama kupon wes, kupon. Sekali kok, bahaya. Lupa kesel kok. Kayaknya ada orangnya, ada lagi duduk, ada orangnya. Makanya kalau punya harta makanlah yang enak biar jadi rezekinya kita. Ibu punya baju harga 750.000, pakai atuh bu, pakai. Kita menerima daster, pakai biar jadi rezekinya ibu. Ibu punya tas, pakai. Ibu punya emas 200 gram, pakai bu, pakai. Bu batu bilang kayak paling Tupperware, pakai. Ngiri di 3 kali bayar, di lemari aja ditaruhnya, yang dipakai mah hadiah rinso. Dipakai atau biar jadi rezekinya kita. Tuh. Yang ketiga, apa yang kita infakkan di jalan Allah. Makanya untung ada maulid Nabi. Bapak ibu ada yang nyumbang ke masjid, nyumbang ke anak yatim, nyumbang untuk maulid Nabi. Nih harta kita kumpulin, ini namanya sedekah untuk memperingati kelahiran baginda Rasul. Begitu diinfakkan, berarti harta kita sudah berubah menjadi rezekinya kita. Tanya harta mah paling murah, Pak. Kalem aja nggak punya harta juga, semuanya Allah kasih kok. Kenapa? Rezeki paling murah. Ada rezeki itu yang paling mahal. Apa itu? Sehat walafiat. Kenapa disebut paling mahal? Kalau orang lagi sehat keinginannya banyak. Coba ibu kalau lagi libur kan ke suami, ayah ke pantai ayah. Mau ngapain di sono? Biasa selfie, main TikTok. Ih ya Allah. Sampai gugulingan di pantai saya asa seneng ngeliatnya. Emak-emak sampai gugulingan di pantai, lu penting bisa TikTok, lu penting. Mengukur umur kayaknya ya. Jadi genitnya telat sebenarnya. So, ada ibu kalau punya duit pinginnya jalan-jalan, ada pingin makan-makan. Kenapa? Lagi sehat. Tapi kalau lagi sakit yang diminta cuma satu, sehat. Oh, berarti sehat itu mahal. Cuma kata Syekh Mutawali Asy'arawi, bukan sehatnya yang mahal mah, sehat walafiat. Kesehatannya yang digunakan untuk melakukan amal soleh. Makanya ketika tadi sholat duhur, apa yang kita minta kepada Allah? Robbik firli, warhamni, wadburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini. Lihat kalimatnya, bukan sehat, tapi wa'afini. Maksudnya kesehatan yang kita gunakan untuk melakukan amal soleh. Berapa banyak bapak-bapak ke pabrik nyampe, ke masjid matara nyampe.
Makanya ketua DKM liatin aja kalau ada orang tidak pernah ke masjid, tungguan paeh baik. Nanti juga mati masih sendirian dia mah di depan. Tadi saya juga khusus karena mau disolatin. Ibu-ibu ke pasar nyampe, ke pantai nyampe, ke pengajian mah kagak pernah nyampe. Nih sini saya lihat yang hadir di sini ini kan sehat walafiat. Kenapa? Kesehatannya digunakan untuk hal yang positif. Ada tetangga ibu sekarang di rumah aja, badannya sehat, diajak hadir maulid nggak datang. Padahal sekarang ngapain di rumah? Paling juga pakai daster warna coklat, rambut dikucil pakai karet gelang, pagi-pagi di nasi uduk ada karetnya. Iya, beri kikiran teh, ih senep saya. Tapi di sini mah ibu-ibunya solehah, ya Allah ya. Jam segini pada datang, nggak ada yang jalan-jalan karena nggak punya duit masalahnya. Kau tahu? Tanggung bulan. Dah sehat walafiat itu nikmat Pak yang paling mahal. Ada nikmat yang paling utama. Apa itu? Keluarga yang soleh dan soleha. Ibu-ibu punya suami soleh, aduh enak banget Pak. Bapak punya istri soleha itu bahagia banget. Coba, ada bapak di pabrik capek, lelah, banyak masalah, nyampe ke rumah lihat istri cantik, senyum dia, hilanglah capeknya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, istri terbaik mah kalau dipandang suami dia bisa membahagiakan suaminya. Capeknya itu di tempat kerja, nyampe ke rumah dipandang hilang capeknya. Kayak ibu-ibu di sini banget sih kelihatan. Di Serang mah beda, Ayah suami di pabrik mah bahagia, ngumpul dengan teman ketawa-ketawa. Begitu nyampe rumah dipandang wajah isinya vertigo suaminya. Udah Pak punya istri mah yang penting mah soleha, cantik mah relatif, kalau jelek mutlak. Dan penting mah soleha. Anak Pak, kalau anak udah rajin ke masjid, anak udah rajin ibadah, itu si anak jadi rezeki kita. Awas, ada orang anaknya 5 belum tentu jadi rezekinya. Ada gak manfaatnya bagi kedua orang tuanya? Makanya hati-hati Pak, Bapak nanti punya anak, walaupun ibu bapaknya sama, itu wajah anak pasti beda. Bapak punya anak, ibunya sama, itu anak wajahnya beda-beda. Apalagi kalau ibunya beda-beda, lebih beda lagi wajahnya. Ih, bapak tepuk tangan ya, saya mah takut ibu-ibu nggak ngundang lagi, ini masalah. Sok wajah beda, otak beda, ternyata nanti rezekinya juga beda. Makanya ada ya Pak punten, anak udah gede, emang dia nggak kaya, tapi kalau orang tua butuh si anak datang, orang tua sakit dibawa berobat sama anaknya. Karena tenaga anak dirasakan oleh orang tua, berarti anak sudah menjadi rezeki orang tua. Ada lagi ibu orang tuanya jauh, kemarin kan nggak boleh mudik ya, udah 2 kali lebaran, udah 3 kali lebaran Bang Toyib itu kayaknya. Kan ada ya bapak-bapak, ibu aslinya bukan orang Balaraja kan, kelihatan wajahnya beda. Ada yang dari kampung, kelihatan wajah orang kampung mah, udah di Balaraja kayak kelihatan kampungan baik. Kan ada ya ibu lebaran nggak pulang, pingin pulang banget, terus nelpon, mama aku nggak bisa pulang. Kenapa? Tuh pemeriksaannya ketat, tapi aku transfer uang aja ya Maya, 13 juta. Apa kata emaknya? Teuing tebalikin, nu penting mah duit nah balik. Dasar mama matre, duit bae duit. Nu dahsyat mah anak soleh Pak. Ibu kalau anak bisa baca Quran, anak rajin ke masjid, bapaknya ke masjid, si anak itu ke masjid, begitu habis sholat si anak suka berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Percaya, anak yang berdoa ada dosa orang tua yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya keluarga soleh dan soleha, satu tanda kita memiliki rizki yang paling utama. Lalu apa rizki yang paling sempurna? Kalau ridho dengan takdir Allah. Bapak Ibu, tidak mungkin suami mengeluh hidup berumah tangga kalau ridho dengan pasangan hidupnya. Tidak mungkin Bapak Ibu ngeluh di pabrik kalau ridho dengan pekerjaannya. Tidak mungkin bermasyarakat kita ngeluh kalau kita ridho dengan kondisi masyarakat. Dan kita ingat Bapak Ibu, manusia yang paling berat beban hidupnya itu Nabi Muhammad. Tapi bukan mikirin sendiri.
sendiri, mikirin umatnya. Cuma Nabi bahagia hidupnya. Kenapa? Nabi diberikan lapang dada, diabadikan di dalam Al-Quran. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dan cara terbaik supaya kita lapang dada, belajarlah ridho dengan takdir Allah. Hanya saya lihat orang-orang yang ridho dengan takdir Allah mah kelihatan wajah-wajahnya pada bahagia. Dan itu yang mengantarkan kita mulia di hadapan Allah. Yang kedua, Pak, yang kedua, supaya akhlak kita bagus kepada Allah, bagaimana caranya? Istiqomah beribadah dan berdoa kepada Allah. Makanya salah satu ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Mengutip pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 4 hal berkaitan dengan ayat itu. 1, setiap ibadah dan doa harus niatnya ikhlas karena Allah. Apa tandanya orang ikhlas? Dia tidak pernah bosan melakukannya, dia akan istiqomah untuk melakukan amal soleh. Makanya Pak, kalau beramal tujuannya dunia, dunia mah membosankan. Saya ambil contoh, Bapak ada rezeki datang ke Bali. Pertama datang kagum, 2 kali kagum, udah 5 kali mah bosan. Kenapa? Sifatnya dunia. Tapi kalau orang umroh, ada yang 7 kali, ada yang 8 kali. Kenapa tidak pernah bosan? Karena tujuannya mencari ridho Allah. Ini sekarang sudah dibuka lagi umroh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan yang belum haji semuanya berangkat haji. Amin. Amin tapi daftar. Amin tuh daftar. Sampai manggil. Mobil genep 100 juta kabeli. Tadi haji tuh daftar. Ditanya, baik ibu untuk haji, can aya panggilan. Nu manggil saha? Daftar ge henteu. Ya. Saya itu Pak Ketua DKM sedih saya, orang udah 2 tahun kan ya haji itu gagal, umroh nggak ada yang berangkat, sedih saya mah. Lebih sedih lagi sayanya nggak ada yang undang ceramah haji, itu masalahnya. 2 tahun nganggur baik, ceramah haji, umroh nu manggil Pak. Makanya Bu, kalau orang ke pantai bosen, tapi kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak pernah bosen. Bapak lihat orang ke masjid, ada yang sehari 5 kali, belum pengajian rutin. Kenapa tidak pernah bosan datang ke masjid? Karena datang ke masjid tujuannya akhirat untuk mencari ridho Allah, maka pasti istiqomah melakukannya. Sok jangan jauh-jauh ya. Mohon maaf Bu, ibu sarapan aja ada bosennya. Mama mah bosen ya sarapan nasi goreng, nasi goreng. Larek ganti nasi uduk mamah mah. Cuma temennya aja bakwan 5, tahu 7, pisang goreng 12. Eta terus-terusan Pak, bosen juga itu. Ada ganti lagi lah bubur ayam, dia cuci mulutnya bubur sumsum, ngemilnya bubur kacang hijau. Tanya ibu-ibu mah beda kan ya. Waktu pertama nikah mah langsing, punya anak melar, anak bat mah gak ada potongan. Pak dulu mah langsing, hari ayeuna langsang ya Allah. So, Pak perhatiin, kalau ibu makan ada bosennya, tapi kalau rumah tangga nggak ada bosennya. Bapak ada yang berumah tangga 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada 7 tahun. Kenapa nggak bosen ke istri? Istri nggak bosen ke suami, karena tujuan berumah tangganya untuk menggapai ridha Allah. Padahal lihat penampilan istri mah udah makin gak jelas ya, gak jelas, acak-acakan ya Allah. Putih, mukanya doang yang putih. Mata kamari make pemutih, sama pemerintah dianjurkan menjemur. Coba, akhirnya mukanya hitam putih. Doang na aya, jelema na aya, iya mah aya. Kulitnya semulai parah, uban gak kehitung. Tapi anehnya Bapak cinta aja ke istri, gak ada bosennya. Kenapa? Karena kepaksa. Karena berumah tangga tujuannya mencari ridha Allah. Ibu coba ke suami, eta lihat suami ya Allah, ya Robbi. Kadang masak kepedesan mules bae. Harus ribet lah. Sampai ayah bapak-bapak ini kalau hari Minggu dipegangin sama istrinya setia, koreng ngajongkolok bae. Tapi anehnya Pak, ada orang itu yang suaminya sakit, dirawat sama istrinya, diurus sama istrinya. Kenapa dia mau melakukannya? Karena berumah tangganya tujuannya menggapai ridha Allah. Maka kata Syekh Ibnu Rajab, orang yang ikhlas karena Allah, tandanya dia akan
akan istiqomah untuk melakukan amal solehnya. Bapak-bapak ibu dari wajahnya ahli tahajud semua ini ya, kelihatan, alhamdulillah, kelihatan. Makanya jam segini ngantuk aja matanya, habis tahajud dari malam. Kalau tahajud jangan bikin status, karena ibadah itu ada yang harus disembunyikan, ada yang harus dipublikasikan. Ada tuh, ada yang boleh disembunyikan, boleh dipublikasikan. Apa yang harus disembunyikan? Satu, tahajud. Tahajud mah jangan bikin status. Kita mah baru wudhu pakai mau kena langsung bikin status. Tahajud dulu yuk. Senep, saya mah senep ya Allah. Terus coba nggak bikin status, mules, coba kan mules. Status nggak dipublikasikan, soal tahajud mah gitu. Bu, kalau tahajud mah jangan bikin status, itu ibadah siriyah. Suami aja tidur, ibu mah ngadep ke Allah. Puasa jangan bikin status, ibadah siriyah. Ibu lagi puasa di bawah pohon mangga, lulus ngemblek banget. Kayaknya lemes banget aku hari ini. Mungkin banyak dosa aku yang diampuni oleh Allah. Dasar bae saura kaburangan. Itu ibadah siriyah. Ada ibadah yang harus diumumkan. Apa itu? Nikah. Nikah harus diumumkan. Akikah diumumkan. Kurban diumumkan. Dia orang komplek, belajar agamanya nggak tuntas, datang ke DKM, saya ini mau kurban. Kurban siapa? Tulis baik hamba Allah, hamba Allah. Tah anu 7 juta tulis tak kalungin di lehernya, hamba Allah. Ngamun aya nu nanya bejakeun, eta korban abdi. Korban mah harus diumumkan, akikah harus diumumkan, nikah harus diumumkan. Ada yang boleh disembunyikan, boleh diumumkan. Sodako, Bapak hari Jumat rata-rata sodako ngisi kotak amal jarang dipublikasikan. Kotak amal lewatnya ditutup pakai tangan kiri, masukin uang tangan kanan. Kenapa ditutup? Soalnya 2.000 Pak. Tuh. Hari itu mau pembangunan masjid silakan diumumkan. Pembangunan masjid boleh. Ada kegiatan begini boleh diumumkan, boleh. Ini syiar namanya. Kami di komplek 2 RW ngadain maulid, bagi-bagi hadiah, boleh diumumkan, boleh. Siapa tahu nih ini meriah, tahun depan maulid yang jauh lebih meriah lagi. Nah kita niat karena Allah Pak. Bapak tiap tahun maulid kenapa nggak bosan? Tujuannya mencari ridha Allah. Malam-malam tahajud, coba lihat dari matanya nih. Ada yang tadi malam tahajud 8 rakaat ada. 20 wajahnya meragukan, agak ragu saya 20 agak ragu. Boro-boro tahajud taraweh dibalik pae lah. Imam B28 balik. Non ngomong Nabi G8, nyanyahuana Nabi di bawah. Ini malam berapa tahajudnya? 8 ya, ada yang 4 ada. Ayo nu kaberangan geus aya nu kaberangan aya. Sok, yang menarik Pak, sholat witir mah jarang ganti bacaannya. Orang sholat witir bacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tapi udah ganti-ganti. Anehnya kenapa tidak bosan? Karena Bapak Ibu sholatnya untuk mencari ridha Allah. Maka ketika kita ibadah, ketika kita doa, niatkan saya melakukan semata-mata karena Allah. Hari ini kita maulid Nabi, niatkan karena Allah. Kalau dapat hadiah itu mah bonus. Makanya walaupun tidak dapat hadiah tetap dapat pahala. Kenapa? Tujuannya karena Allah. Yang kedua Bapak Ibu, setiap ibadah itu sebaiknya diikuti dengan doa. Makanya yang sering kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi. Kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maaf Pak, manusia kaitannya dengan ibadah dan doa ada 4. 1, ada orang tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa. Siapa mereka? Ateis. Dengan lain kalau panas mah. Sama Allah kagak percaya, makanya dia nggak pernah ibadah, nggak pernah doa. Ditanya, kenapa lu nggak ibadah? Gua nggak percaya sama Tuhan, ya makanya nggak pernah ibadah. Dia nggak pernah berdoa. Punten nih Pak RW ya, sampai sekarang ada orang tidak percaya virus corona? Ada. Ya, jadi biarin aja Pak, itu mah keyakinan orang, nggak usah dipaksa kudu percaya. Saya masuk ceramah ke Rangkas Bu, mobil aja nggak masuk, lewat jembatan gantung naik motor. Begitu nyampe ke sono nggak ada yang pakai masker. Saya tanya pelurah, pandi dia mah gak yang pakai masker, virus nage mau nyampe ka dia mah mau jauh teuing atuh
aya Ciberem. Kabur paling terus nage. Moal kan moal geus kieu ulah make masker ulah ieu mah bebas teh di dieu mah. Virus nage. Ya udahlah, orang dia pinginnya begitu gue ikutin aja. Itu mah keyakinan dia, biarin ya. Makanya kalau ibu yang pakai masker bagus, tapi yang enggak itu urusan dia. Yang vaksin itu mah ikhtiar, silakan saja. Itu mah kan usaha kita ya. Ujungnya kita tawakal kepada Allah. Yang penting kalau tidak mau vaksin jangan ngajak orang supaya tidak vaksin. Itu masing-masing aja, gitu ya. Jadi kita belajar saling menghargai. Jadi kita cek orang tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, ada nggak? Ada. Yang kedua, ada orang ibadah tidak pernah berdoa, namanya sombong. Habis sholat pulang nggak pernah istighfar, nggak pernah berdoa. Habis baca Quran nggak pernah berdoa. Habis pengajian nggak pernah berdoa. Habis makan nggak pernah berdoa. Ditanya, kenapa nggak pernah berdoa? Dek, minggir. Minggir tuh itu. Ada apa? Itu namanya sombong. Yang ketiga, ada orang tidak pernah ibadah, rajin berdoa, nggak tahu diri. Ibadah nggak pernah minta, goblok minta. Buka toko panggil, toko masyarakat panggil, yang minta doa kali sholat sama saya gitu. Minta dia, tapi nggak pernah ibadah, itu nggak tahu diri. Yang hebat, kalau kita habis ibadah diikuti dengan doa. Tuh penting tuh. Kenapa harus berdoa? Perhatikan Pak. Ada persoalan hidup itu yang tidak bisa diselesaikan oleh akal manusia. Panas tuh ya, channel air itu. Makanya Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa ada kalimat wasta'inu? Minta tolong kepada Allah. Ada persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan oleh akal manusia, tapi bisa selesai kalau kita mendapatkan pertolongan Allah. Sampai kata Dr. Muhammad Al-Fatih, ada 3 masalah besar dihadapi oleh manusia. 1, masalah pasangan hidup. Cek sekarang, suaminya S3, istrinya S2, suaminya udah ngantuk Pade, semangat. Sama-sama kaya, tapi rumah tangganya cerai. Berarti tidak bisa menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Ya, ada pacaran 5 tahun, 5 bulan bubar. Ibu mah alhamdulillah ya, belum sedang pacaran lagi kan? Enggak, ibu mah langsung menikah dijodohin. Soalnya nggak ada yang ingat. Panas terus sih, airnya. Makanya pertama ibu nikah juga begini, ya Allah, apa dia itu jodoh yang terbaik, ya Allah. Tapi nggak ada lagi, ya Allah lah, daripada nganggur, ya Allah. Ya Allah. Air nggak? Kurang? Tadinya mah ibu teh ragu ke suami, nggak dikeureuh bae. Akhirnya mah anak 3 dikeureuh bae. Makanya Pak, hebat orang tua dulu mah, pendidikannya biasa aja, tapi kalau ada masalah nggak pernah rame, beres. Kenapa? Doa yang dipanjatkan. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh, karena pertolongan Allah, alhamdulillah rumah tangga jarang ada masalah. Kalian di sini lihat nih, ini wajah-wajah orang bahagia. Alhamdulillah banget. Sampai dapat apa tadi? Kipas apa itu? Kipas. Yang ini aja. Gak balik. Macam masjid emang. Rumah tangga Pak, sekarang itu masalah besar itu. Yang kedua masalah penyakit. Aduh, ibu kalau ngikutin ya, ini anjuran kesehatan, gak bakalan makan sekarang. Makanya kalau belum sakit jangan mikirin penyakit belum datang dipikirin. Mau undangan, waduh sate kambing. Pade, kopinya sekali Pade. Naik, iya mana? Pade, kopinya sekali ya. Iya mana? Ayah gado-gado. Aduh, asam urat. No, kolesterol naik. Aduh, kerupuk batuk biasanya. Bu, kalau ibu undangan makan aja dulu. Nanti penyakit menyusul penyakit mah. Kalau ada yang diobatin ya, kalau nggak ada alhamdulillah. Ibu mikirin undangan, mikirin makan, dan nggak makan, meninggal kalau dia undangan. Orang ya? Udah, sampai dulu belum? Jangan terlalu takut mikirin makasih benar penyakit. Pak. Ibu Makasih pada kopinya. Allahu Akbar, besarkan Allah, yang lain mah kecil. Virus itu tidak boleh mengalahkan Allah, nggak boleh. Makanya kita besarkan Allah, berarti selain itu kita kecil. Maka jangan takut dengan penyakit. Yang penting kita minta tolong kepada Allah. Ikhtiar ikutin anjuran dinas kesehatan. Yang ketiga Pak, yang paling banyak ditakutin itu berkaitan dengan rezeki. Pabrik pada tutup, usaha nggak ada yang beli, mohon maaf sekarang. Maka sekarang orang takut dengan rezeki. Padahal manusia
rezekinya belum habis. Apa kata Rasul? Ayuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai manusia, kalian tidak akan meninggal sampai rezekinya disempurnakan untuk kalian. Maaf, kemarin ada orang kena virus corona Pak, satu keluarga. Ibunya sehat lagi, anaknya sehat lagi, bapaknya meninggal. Virusnya sama, isolasi mandiri di rumah yang sama. Pertanyaannya, kenapa bapaknya meninggal? Ibunya masih sehat lagi, anaknya sehat lagi. Jawabannya satu, jatah rezeki bapaknya sudah selesai, sudah habis, maka kemudian diwafatkan oleh Allah. Makanya meninggal mah bukan karena penyakit, tidak berpenyakit pun dia pasti meninggal. Maka manusia tidak akan meninggal kalau jatah rezekinya belum sempurna. Contoh ya, contoh nih, saya dikasih rezeki terakhir oleh Allah itu air putih. Kalau saya setelah minum ini meninggal, berarti rezeki saya terakhir ini air putih. Maka saya hindari air putih, saya hindari. Kenapa? Takut ini rezeki terakhir. Kopi. Hitam apa Pak? Kopi hitam. Saya dari pagi ceramah putih juga, sekarang putih juga. Pantesan mampir tadi saya kencing benser banget ya putih banget. Ini kopi apa biasanya? Enggak. Oh, yang merah-merah ini. Ayo. Dan gak usah takut dengan rezeki ya, gak usah takut. Makanya kita setiap ibadah ikuti dengan doa. Udah. Ya ini mah canda doang, canda harus dipikirin ya. Gak usah dipikirin. Yang ketiga Bapak Ibu, setiap ibadah dan doa sebaiknya dilakukan berjamaah. Ibu, Bapak, kita ada pengajian, doa berjamaah. Bapak ke masjid berjamaah, kita yasinan berjamaah. Kenapa? Makin banyak yang hadir, makin berjamaah, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Makanya Bu, kalau ngajak pengajian, Ibu jangan sendirian. Bu, ada pengajian di masjid, yuk. Bu ngikut, duluan aja, tungguin sampai dia ngikut. Bu duluan aja, ketika balik datang. Sebab kalau Ibu ngaji, ngajak orang, Ibu ngajinya dapat pahala, ngajak orang sama-sama dapat pahala. Nih, yang hari ini paling gede pahalanya siapa? Panitia pelaksana. Ini kabar baik buat panitia nih. Orang kebanyakan begini, yang gede pahalanya ustadz yang mau ceramah tadi ondang mah ke panitia. Betul nggak? Makanya kata Rasul, mandala ala kholin falahum nisru ajri fa'ili. Siapa orang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapat pahala dari orang yang mengikuti. Saya dipanggil panitia, ditunjukkan kebaikan, kan wasilahnya pada panitia. Makanya panitia yang capek, pahalanya paling gede. Insya Allah calon penghuni surganya Allah. Nah, wanita itu menayang kekurangan. Di kita mah kalau ada kekurangan dari kegiatan sok diomongkeun. Itu hilang pahalanya. Kecapean maulid Nabi, begitu beres maulid Nabi ada kekurangan, hilang pahalanya. Kenapa? Karena bisa menyakiti perasaan panitia. Cek panitia cocok ini dipanggil di bayi, yang ada ini mohon maaf Pak, saya ingat tuh pesannya Luqmanul Hakim. Apa kata beliau? Tidak ada satu perbuatan itu yang dapat memuaskan hati semua orang. Saya ceramah Pak, ketawa aja, ada yang ngeritik. Apa sih ustadznya nggak ada isinya, ketawa aja. Padahal itu kan ceramah. Ayo serius, ini mau pengajian, lain maulid Nabi, yang serius amat. Dia tuduh masalahnya. Ayo ketawa, waduh, dia mendak ustadznya gedong darah tinggi, dia mah mau hadir jantungan, di pengajian. Begitu terangnya aku parulun ke pengajian aja. Tak saya mau pemikiran jemaah, yang penting saya memberikan yang terbaik. Sebab kata Luqmanul Hakim, tidak ada satu perbuatan yang dapat memuaskan hati semua orang. Ya, makanya panitia kalau ada yang kritik biarin aja, main nama jadi panitia belum tentu sukses. Betul? Sok cari jauh ibu hajatan. Kalau ibu hajatan, keluarin daging ayam. Apa kata bapak-bapak? Bocah bayang undangan, chicken. Ayam lagi. Keluarkan daging embek, udah tinggi ngomel. Jogo cek rabek, lagi darah tinggi, setuh kita nek, mikirin nih. Keluarin Bu daging kebo, daging sapi, hati-hati no ompong karunya. Cek hati-hati mana fokus di lem, kalau kita ya Allah cek orongangan kita. Keluarin aja daging kambing, daging sapi, daging kebo, daging
ieu mah bebeakan hayang ka sohor ke beres hajat bayaran hutang Ngopi. cek mau hajat salah deui bae ieu mah ya Allah begitu hajat Allah dagingan pelit salah. Mana minumannya belum naik lagi. Ya, kita bersama-sama ya di maulid kita bareng, ke masjid kita bareng, pengajian bareng supaya apa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang keempat, setiap ibadah dan doa harus dilakukan secara istiqomah. Apa kelebihannya istiqomah? Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang kalau sudah beriman, istiqomah kepada Allah, mereka mah tidak pernah takut untuk menjalani hidup dan mereka tidak pernah bersedih. Hati-hati ya Pak. Sekarang yang paling banyak ditakuti adalah kematian. Padahal kata Buya Hamka, sebodoh-bodohnya manusia orang yang takut mati. Walaupun takut mati, ujung-ujungnya mah mati. Padahal mati mah ya hanya kita pulang kembali kepada Allah. Di mana-mana orang pulang mah senang. Bapak pulang dari pabrik senang, anak pulang sekolah senang. Kenapa? Pulang. Nih, habis pengajian hari ini bagi hadiah. Pulang semangat. Kenapa? Dapat hadiah, ada yang dibawa. Ibu dibagiin kue, pulang dibawa. Kan ada ibu-ibu ya yang saya lihat belum dibuka kue kotaknya. Ngirit buat di rumah masalahnya. Cuma nanya yang sebelah kuenya apa, minta hiji. Ya Allah. Mengenai nama diasupkan ke atas, sementara ngaji lagi mau atas, dia ngasupkan kue. Ketahuan secene itu. Ketahuan baik, emang nggak ketahuan gitu, ketahuan dari sini mah Bu. Jangan ditutup tasnya, jadi ketahuan pisan. Lah, Pak, nggak usah takut, mati mau pulang. Saya bentar lagi pulang, saya pakai Serang, saya senang pulang. Yang penting ada yang dibawa pulangnya. Amin. Ini mah bukan nyinggung, ngingetin doang. Saya pernah ceramah di Labuan, pulang ke Serang, berkat ketinggalan. Atau panitia jam 12 kok tinggal telepon, jadi ampuran. Nah, berkat ketinggalan, mana mesti siapkan ke ibu-ibu. Pengamuk, kalau tadi antar ke. Terus, keisukan becena isi saja diantar ke panitia ke Pakupatan. Rumah saya Pakupatan, kan di hati saya mah. Atau jauh-jauh di Labuan kaserangan terken berkat lah. Iya mah amanah di panitia ibu-ibu. Nah, bisi kejadian di dia. Bisi, iya mah bisi. Nah, itu. Saya udah pulang ke Serang, panitia nelfon. Ustaz iya aja sama ketinggalan. Kan kasihan nganterin ke Serang. Makanya saya ingatkan dari sekarang. Ini sampai jam berapa ceramahnya ini ya? Cepat. Ini bagi hadiah masalahnya ini. Ya, jadi kita kembali ya, supaya kita mulia satu, yuk kita perbaiki akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada sesama manusia. Rasul mengajarkan satu, Pak, belajarlah jadi orang jujur. Coba, siapapun orang bertetangga dengan yang jujur, senang. Punya suami jujur, senang. Punya anak jujur, senang. Punya teman jujur, senang. Dan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah kata-kata qawlan sadida. Apa qawlan sadida? Benar dan tepat sasaran. Biasanya mah ya gitu. Ngomong itu bukan hanya benar, tapi harus tepat sasaran. Ngomong itu bukan hanya benar, tapi mendatangkan manfaat. Benar nggak ada manfaatnya, jangan diomongin. Nah, baik. Ini beneran ya Allah ya Allah. Terima kasih banget enggak itu. Oh kelalen. Ya salah kita nih. Cuma saya mah sebenarnya mah jarang Pak ceramah minum itu jarang teruskan aja. Kalau pegel aja berhenti saya mah. Sore enak kita aja. Oh kita mangan lautan, dewekan bayar di sini ada orang kan. Orang. Nanging gitu. Dah, hebat ini panitianya ya Allah, saya kagum banget ya. Bu, Bapak, bicara itu bukan hanya jujur, tapi harus ada manfaatnya. Jujur kalau nggak ada manfaatnya jangan diomongin. Contoh, Ibu hari Minggu jalan-jalan, ketemu mantan di SMA, ketemu doang, pulang jangan cerita ke suami. Ayah, mama tadi nggak sengaja tahu lagi jalan pagi-pagi, ketemu mantan di SMA. Ternyata dia tuh lebih gagah dari ayah. Mobilnya aja yang 600 juta. Nah, mobil ayah mah jelek.
pikir ya, mantak mama pada ganteng-ganteng kayak nu belangsak mah ayah doang kayaknya. Nggak boleh, walaupun itu benar jangan diceritakan. Nah itu nggak ada manfaatnya. Atau ibu nengok orang sakit, ibu kenapa? Saya mah ya senep, apa tipes asam lambung, apa ya ini ya. Udah berapa hari? 5 hari. Hati-hati bu, saudara saya dulu tipes, meninggal hari ke-7. Ibu udah berapa hari? 5 hari. Ibu mah parah banget. Besok kayaknya ibu mah besok kayaknya. Atuh stresnya gimana dulu orang maut gara-gara tipes. Aku lagi ngomongin ke mana ya? Stres mana ya? Makanya orang jujur pun harus ada manfaatnya. Bapak berdua jujur itu istimewa. Apa istimewanya orang jujur? 1, jiwanya tenang. Nah sob ya, ibu suka ikut arisan kan? Jadi dia maka tinggali member arisan. Kayak 12 tempat arisan RT, RW, blok, anak TK, anak SD, alumni SD, alumni TK, 12 eta arisan. Kelemahan ibu-ibu, kalau mau arisan suka bilang ke suami, kalau udah menang udah dapet diem doangnya ayah, iya mah ayah. Oh Akeh. Bu, ibu ikut arisan menang ditanya suami nggak jujur gelisah terus itu. Mama ikut arisan udah menang belum? Corona nggak boleh ngumpul. Corona naik apa sih? Apa kasih? Tuh gelisah kenapa? Karena dia bohong. Makanya kalau lo sama mendatangkan kegelisahan. Kalau orang jujur tenang. Ada nggak orang selingkuh tenang? Nggak ada. Orang selingkuh tenang tuh nggak ada. Orang korupsi tenang ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Dosa mendatangkan kegelisahan. Tapi kalau jujur, ucapannya jujur, perbuatan jujur pasti mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita. Yang kedua, orang jujur mah hidupnya saadah, bahagia. Saya mah senang ya Bapak Ibu nih, ya Allah di rumah udah saadah banget, bahagia banget ya Allah. Dengan suami ngobrol, dengan anak juga ngobrol. Saadah itu kata Syekh Yusuf Qaradawi gabungan dari tenang dan senang. Tenang jiwanya, tapi fisiknya dia senang. Ibu di majlis taklim begini nih, saya lihat ini wajah-wajah orang bahagia nih. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah Pak. Datang wajahnya ceria, dapat kue masalahnya. Luar biasa. Jadi wajah-wajah senyum ya. Terus ketawa satu ketawa semua. Oh berarti bahagia barengan. Walaupun ada ya yang lain udah beres ketawa, dia mah baru ketawa. Ada. Berarti loadingnya telat. Tuh, di rumah bahagia, di sini bahagia, bertetangga bahagia. Orang jujur, dia pasti bahagia. Kerjanya jujur, pasti dia bahagia. Yang ketiga, kalau orang jujur, insya Allah hidupnya berkah. Amin. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, ada orang yang kerjanya rajin, kerjanya jujur, belum tentu jadi orang kaya. Kenapa? Wajahnya nggak cocok jadi orang kaya. Dia mah mau sugih, sombong masalahnya. Coba ya istrinya kalau punya duit sedikit ke salon sampai rambut diwarna-warna pakai kita ayo punten alis melengkung dong bandang pakai bulu mata palsu karena boga duit langsung bulu mata anti badai rambutnya anti geledek luar biasa. Makanya kata Allah ini mah gak cocok jadi orang kaya nih Pak. Ada bapak yang kerjanya jujur, ibunya juga jujur, mungkin tidak kaya tapi boleh jadi hidupnya berkah. Anaknya soleh dan soleha, bapaknya tidak kaya tapi si anaknya lebih kaya, dia lebih sukses. Nah kejujuran orang tua ternyata boleh jadi keberkahannya itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka Rasul jadi pedagang jujur, ucapannya jujur, termasuk beliau bertetangga pun menanamkan kejujuran supaya apa? Silaturahim bisa terjalin dengan baik. Yang kedua, Rasul mengajarkan kita untuk selalu memberi kepada orang lain. Satu waktu ada orang datang kepada Rasul, dikasih, datang lagi dikasih. Hari ketiga Rasul nggak punya apa-apa. Apa kata Rasul? Ambil saja di warung ya, biarin ntar saya yang bayar. Itu kata para ulama, boleh sedekah walaupun dapat utang, yang penting bayar. Oh gitu. Ibu ada tamu ke rumah ibu nggak punya duit kan? Ngutang dulu ke warung, pinjam dulu ya, ngambil dulu ya, ntar saya bayar. Ada tamu kita suguhin, dapat utang, boleh nggak? Boleh, yang penting kita bayar. Rasul pernah mau sedekah tidak punya tuh, ambil di warung, biarkan aku yang bayar. Kenapa? Rasul setiap orang butuh pasti dibantu sama Rasul. Beliau bantu dengan tenaganya, beliau bantu dengan doanya, beliau bantu dengan jabatannya. Sampai kata Rasul, "Man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahihi."
kekuasaannya. Ketua DKM, ketua RW, ketua RT, ketua panitia itu bersedekah dengan kekuasaannya. Eta jadi RT mapang pusingna, ulah-ulah salah bener jadi salah baik. Ngajak kerja bakti, ih lah kepegawaian gue RT ku ya Allah, kerja bakti baik, kerja bakti baik. Ih beneran, beli motor nggak pernah bilang ke RT, hilang, ngajak RT laporan ke polsek. Ya Allah, mata apes jadi RT, apes jadi RT, apes. Harusnya mah beli motor bilang ke RT, gua motor baru nih plat nomornya ya, tolong dicatat, nih duit buat elu nih 500.000. Wah, insya Allah kabeh jadi RT. Biarin RT dah, itu sedekah dengan kekuasaannya, biarin kakak dibagi, omelin sama warga. Kalau ikhlas, siapa tahu jabatan RT bisa mengantarkan ke surga. Ketua DKM, adan tengah diomongin, kemana DKM-nya? Keran macet disalahkan. Bila aku DKM ngomongin keran baik. Itu apa? Orang kalau dia punya kekuasaan, silakan dia sedekah dengan kekuasaannya. Orang yang punya harta, silakan sedekah dengan hartanya. Orang punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Orang punya fisik yang kuat, bantu dengan fisiknya. Artinya apa? Siapapun punya semangat memberi, maka insya Allah silaturahim akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, belajar kita saling menjaga. Apa yang dijaga? Satu, fisik, tidak boleh menganiaya orang lain. Bapak walaupun jengkel ke istri tidak boleh menampar muka istri. Kenapa? Muka itu dipakai sujud ketika sholat. Hati-hati ya, hati-hati. Pak, bapak ke istri, istri mah kelihatannya lembut, halus. Tapi kalau sudah galak, sudah marah, bisa lebih galak ketimbang makhluk halus. Itulah ilmu. Tak menjadi juri, ya kebanyakan mah awewe, jarang juri galak mah jarang. Bobongkong ya rata-rata awewe bobongkong. Kan hebatnya pocong, mapak menutup aurat. Ari ibu-ibu pakai legging. Nah berarti ibu lebih parah ketimbang pocong sebenarnya. Lah, ya, kayaknya udah dah. Kita coba lagi nih. Oh iya, kita ingin ningkatin silaturahim kita. Jaga fisik, jangan menganiaya orang lain. Nggak boleh itu. Baca riwayat. Ada orang yang rajin sholat, dia rajin puasa, rajin baca Quran. Dia pernah ngurung kucing, kucingnya disiksa, kagak dikasih makan, mati itu kucing. Hadis itu menjelaskan orang itu tempatnya di dalam neraka. Kenapa? Karena dia menganiaya fisik binatang. Kalau binatang saja disiksa masuk neraka, apalagi kalau ada orang menganiaya kepada sesama manusia. Hati-hati ya, jaga tuh fisik orang. Yang kedua, jaga harta. Gak boleh ngambil punya orang. Bu, harta suami tolong dijaga. Karena kalau harta ibu itu milik ibu. Kalau harta suami milik kata siapa? Perasaan belum ada hadisnya tuh. Harta suami, harta istri nggak ada perasaan. Apa saya belum ketemu hadisnya? Tapi saya ragu itu. Karena nanti ada kewajiban suami berkaitan dengan harta itu 3. 1 zakat. Itu suami keluarin tuh. Yang kedua istri. Yang ketiga orang tua. Kalau anak kaya, orang tua miskin, anak wajib ngasih nafkah ke orang tua. Sebab dalam pandangan Imam Syafi'i, semiskin-miskinnya orang tua tidak boleh menerima zakat dari anaknya. Masa ada zakat ke bapak? Nah adalah, karena itu mah kewajiban anaknya. Makanya Bu, kalau ada mertua kesini, terus suami ngomong, nah kasih si ibu tuh kasihan kan jarang kesininya. Kemarin dikasih bonus sama ayah 7 juta kan, kasih ibu ya 2 juta. Apa kata istrinya? Jangan 2 juta ya, 5 juta aja. Karena itu kewajiban ke orang tua. Itu mantu idaman, mantu idaman. Kayak ibu-ibu di sini lah kelihatan banget ya Bu ya. Itu kewajiban suami ke orang tuanya. Sama Pak, ada harta istri yang tidak boleh dipakai oleh suami, kudu dijaga. Salah satunya mas kawin. Mas kawin kudu dijaga. Tidak boleh suami pakai mas kawin istri tanpa seizin istrinya. Ini contoh. Ada yang suami begini, mah ini kan pajak mobil lagi 0% ya, lagi 0%. Mau boleh pinjam mas kawin nggak? Dulu kan waktu nikah seperangkat alat perhiasan 80 gram. Ayah pinjam dulu 50 gram ya buat DP mobil. Apa kata istrinya? Boleh, tapi ganti 60 gram. Oh ya Allah. Daripada ke bank, mending ke mama nambahin 10 gram. Boleh nggak? Boleh, tapi bayar. Kecuali istri soleha banget. Kecuali begitu suami ngomong, mah minjam 50 gram, nggak usah minjem ayah, nggak usah dibayar, nggak usah. Mama ikhlas.
ikhlas. Itu mah pahalanya gede banget. Pertanyaannya, ada nggak ibu-ibu yang begitu? Nggak ada. Nah, jajan, Kayaknya harta dijaga, fisik dijaga, kehormatan orang dijaga. Nggak boleh membicarakan orang, itu nggak boleh. Termasuk Pak, mohon maaf ya, jangan terlalu sering mempublikasikan apa yang kita lakukan. Khawatir melukai perasaan orang. Kan merorok kayak bojoku. Ibu mau sekali makan di rumah makan langsung pacar jilbaban nyampingnya. pakai ayat lagi. Anak kecil bawa. Sampingnya anakku juga jilbaban kecil. Karena makannya di Kayak jilbab ireng kayak ungu. Ireng. Itu. Kalau di rumah sama toge sama tahu, apa statusnya? Sederhana, bahagia itu sederhana. Dasar dia nggak punya duit. Sederhana. Gak boleh menghina orang, gak boleh Pak. Sejelek-jeleknya suami yang suka membicarakan kekurangan istrinya, tidak ada istri yang sempurna. Tanpa istri, seorang laki-laki hidup Pasangan yang pitren. tidak sempurna. Pasangan pitren. Langsung tepuk tangan ibu. Wih, ya Allah, dia bener ya Ustaz ngomong ya. Kalau bener Ustaz kayaknya cocok. Saling menjaga. Yang ketiga, Pak, mengutamakan kebersamaan. Saya baca satu riwayat. Rasul jalan dengan para sahabatnya. Kata Rasul, potong kambing. Eta sahabat langsung semangat, urusannya makan masalahnya. Kata sahabat, ya Rasul, biarin ntar saya yang motong ya, saya dah. Yang satu bilang, ntar saya yang ngulitin. Yang satu bilang, ntar saya yang masak. Rasul mah hebat, biarkan saya yang mengumpulkan kayu bakarnya. Pak, sebenarnya Rasul mah tinggal duduk aja. Sabar, potong. Ya, kemudian kulitin, masak, cari kayu bakar. Rasul duduk manis tidak ada, bisa. Tapi hebatnya Rasul mengutamakan kebersamaan supaya terjalin silaturahim. Yang lain juga kerja, Rasul pun kerja, dan Rasul paling berat mencari kayu bakar. Ini kalau istilah manajemen modern Pak, untuk meningkatkan kebersamaan lewat riwayat itu, satu, itu ternyata kalau ingin kebersamaan harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Nih, kayak begini nih. Ini kan kapal nih terjalin dengan baik. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Siapa nih yang bagian ngeberesin sound system, siapa yang tenda, siapa yang nyumbang, ada pembagian tugasnya jelas. Kata yang kaya, gua mah nyumbang baik ya, tapi kagak bisa datang, ambil aja duitnya. Jangan suka diomongin. Ada orang komplek ke masjid mah nggak pernah kayak duitnya nyampe baik, cukup baik duitnya. Dia diomongin, orangnya juga nggak pernah ke masjid, tahu? Habis nyumbang marajin, dia mah perginya dari rumah sebelum subuh, pulangnya habis isya, makanya nggak pernah ke masjid, kerjanya jauh, sholat Jumat di pabrik, lebaran mudik, malah cara ke masjid. Betul, jangan sulit orang mah. Makanya kenapa ini terjadi dengan baik? Karena ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Siapa bagian konsumsi, siapa yang nyumbang, pembawa acara, apa kegiatannya. Ketika jelas tugas tanggung jawabnya, maka kebersamaan bisa terjalin dengan baik. Di rumah jelas, oh bapak nyari nafkah, ibu ngatur nafkah, tapi lain waktu boleh dong saling menghargai. Kayak Rasul pernah nyiapin adonan roti, Rasul pernah membenarkan sandalnya. Makanya boleh kalau hari Minggu Mama gak usah masak ya, untuk minggu khusus ayah yang masak. Ayah yang nyuci, yang ngegosok, yang nyapu. Mama ngapain? TikTok mama. Ada pembagian tugas. So, sekarang bapak kenapa sukses? Tugas suami nyari duit, tugas istri ngatur duit. Sepinter-pinternya suami nyari duit, kalau istri nggak bisa ngatur duit, dijamin banyak utangnya. Suaminya gedek lingkaran duit, ayo majikan ngabiakeun duit baik, utang di mana-mana. Ada orangnya ada makanya dia singgung masalahnya. Sekarang dibalik, ibu pintar ngatur duit, duitnya Allah, mau diatur. Salah lagi ngelumbuk baik di mata yang gawe, pusing dia majikan. Makanya Pak, untuk meningkatkan kebersamaan satu, ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua ada komunikasi. Makanya Rasul lewat, Rasul, saya yang potong ya, nih, ini urusan saya nih yang ngulitin, saya yang masak. Kata Rasul, ingat, saya yang
nyiapin kayu bakarnya. Bahasa kita sekarang, kalau ingin kompak ada komunikasi. Di sini kan, sok yang muda komunikasi sama yang tua. Yang tua itu sudah banyak makan asam garam, maka kalau bau darah tinggi. Yang tua itu dihormati, ada komunikasi. Sampai kupuntan ibu mau puasa sunnah saja harus komunikasi dengan suami. Ibu Senin mau puasa, kudu komunikasi dengan Apa itu suami. iki sampean? Ayah. Mo. Hari Senin mama mau puasa Kipas. ya. Komunikasi. Iki mana? Kata suaminya, jangan atuh mah. Ayah pulang sebulan sekali. Terus mama mau puasa gitu. Lah terus ayahnya nganggur nanti. Sedangkan Senin siang ayah pengen makan-makan di restoran, minta ditemenin mama. Udah ayah sendiri aja, nggak seru nggak sama mama. Ayah mah nggak bisa berangkat. Emang kenapa? Lumayan saat duit mama adek, duit adek. Ada komunikasi. Ibu punten, ibu mau jalan-jalan sama teman-teman, izin ke suami, namanya komunikasi. Iya males belengit, pak. Nggak sampai di pantai Karak kirim WA. Ayah, mohon izin, mama udah di pantai sama teman-teman. Nih. Nah, mama poho tadi lagi nyuci tuh, mesin cuci lagi muter itu, belum dimatiin, tolong ya, kalau udah beres dimatiin, sekaligus dijemur, jam 1 diangkat langsung digosok. Tapi bapak-bapak di sini mah ada soleh sih ya, istri nyuruh dia pasti nurut. Kenapa? Orang takut ke istrinya. Sahabat komunikasi, bapak ibu ya. Kita kalau bicara psikologi anak, tidak ada anak durhaka. Ada anak yang durhaka melawan ke orang tua, penyakitnya satu, itu tidak terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Tidak mungkin anak berontak, tidak mungkin anak nakal kalau komunikasinya terjadi dengan baik. Yang ketiga, untuk meningkatkan kebersamaan, belajarlah menghargai perbedaan. Jangan jauh-jauh ya, Bapak Ibu. Pak, kita suami istri saja pasti ada perbedaan. Kalau ingin aku belajar menghargai perbedaan. Contoh, Bapak hobi naik sepeda, Bu, hargai itu. Ibu jangan melarang. Mama, ayah mau naik sepeda aja, grup goe. Besok ayah sama teman-teman, istri mah jangan diajak, moal kuat, moal. Tarak sakilo naik sepeda, sarapan bubur ayam. Panas itu. Ngagoes kilo, lontong sayur. Ngagoes lagi, batagor masih anget baru datang. Ngebuang kalori 320 yang masuk 800. Nah, makanya naik sepeda mau langsing, mau nggak ada yang baik masalahnya. Ya, makanya ingat ya, kalau ada suami suka naik sepeda, Bu, hargai saja. Loh, kayak saya tuh. Suami hobi mancing, sok mancing, hargai. Jangan ngajak istri mancing, nggak mungkin dapat ikan. Kenapa? Istrinya ngomel aja ngomong, atau kabur kabeh laut nage. Termasuk Pak terakhir saya ngomong, kalau istri Pak ada kegiatan hargai. Ayah istri, kemana-mana nyampe pergi Pak. Alhamdulillah, berarti asam uratnya normal. Kalau asam urat naik 5 langkah langsung menjerit. Tuh, ayah istri ngomel, hargai, berarti jantungnya sehat. Orang yang penyakit jantung 10 menit ngomong capek dia, istri bapak 2 jam ngoceh baik, berarti jantungnya sehat. Waduh. Ya, makanya lewat maulid Nabi, saya kagak panjang nih ngomongnya karena acaranya masih banyak. Sebenarnya saya mau semangat ceramah di sini, saya makan apa? Kayaknya saya merasa dihargai banget gitu. PKM-nya, RW-nya, RT-nya, padahal di sini ada yang lebih kaya dari saya. Mohon maaf ya, ilmunya lebih tinggi dari saya, lebih tua mah pasti lebih tua mah ya, pasti ya. Tapi di dia mah kesana rombong, orangnya ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Jadi merasa menghargai banget ke ustadz itu. Makanya saya juga kudu menghargai, ceramah jangan lama-lama. Karena masih ada yang ditunggu. Kakak kudu dibagikan masalahnya. Mudah-mudahan lewat maulid Nabi, akhlak kita kepada Allah makin bagus, akhlak kita kepada sesama manusia makin bagus, sehingga mulia di hadapan Allah, kita mulia di hadapan manusia, ngumpul di komplek ini. Mudah-mudahan nanti kita ngumpul bareng lagi di surganya Allah nanti. Amin. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.
doa. Ya baik, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf saya langsung pamit karena saya habis asar mengisi ceramah pernikahan di Cilegon. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.